Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara berkati Tuhan. Pasti kabar luar biasa. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua dalam lindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Dan kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17. 1 Samuel 17 ayat 45. Saya bacakan kepada kita. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara berkati Tuhan, firman Tuhan ini kita bacakan. Ini berbicara tentang bagaimana Daud melawan Goliat. Ya, Daud melawan Goliat. Nah, kalau kita melihat ya, mungkin kita masih ingat Goliat itu seperti apa wujudnya. Goliat itu seperti apa orangnya, tinggi, besar, ya bisa dikatakan dia ini raksasa, ya bahkan tidak sama dengan manusia biasa. Nah, Bapak Ibu saudara berkati Tuhan, kalau kita melihat bodi dari Daud, ya kecil sekali, ya masih muda, masih remaja, tetapi kalau kita memakai logika kita secara manusia, ketika ini bertarung, ya berkelahi, ya antara Daud dan Goliat ini, kira-kira siapa yang menang? Tentunya pasti Goliat, karena memiliki badan yang besar, bahkan ini sudah terlatih dalam peperangan. Apalah daya Daud yang hanya sebagai penggembala kambing domba. Nah, tetapi Bapak Ibu saudara berkati Tuhan, ya di sini kita akan sama-sama melihat bagaimana ya Tuhan memberikan kekuatan yang besar kepada Daud. Nah, sebelum saya melanjutkan ke sana, saya ingin memberikan satu kesaksian kepada kita Bapak Ibu. Waktu ya saya masih kelas 3 SMP kalau tidak salah Bapak Ibu, di sana itu ada penginjil ke Nias, daerah Nias itu ada penginjil ini dari Medan, ya dari Medan, dan mereka ini termasuk majelis daerah di sana, Sumatera Utara. Nah, Bapak Ibu saudara berkati Tuhan, ketika mereka menginjil di tempat kami, dan mereka ingin berencana pergi ke satu pulau, di mana pulau itu terkenal dengan hal-hal gaib atau ilmu-ilmu sihir. Dan di suatu saat ketika seorang pemimpin tim penginjil itu berencana ke sana, ada seorang dari antara mereka juga mencegah, hanya mending gak usah. Tapi ini tidak termasuk hamba Tuhan, maksudnya ini seorang bagian dari mereka ini hanya yang pengawal, istilahnya pengawal atau mengantar-ngantar mereka. Nah, jadi dia berkata ini nggak usah ke sana, tidak usah ke sana, karena menurut ceritanya di sana itu angker. Menurut ceritanya di sana itu berbahaya sekali. Nah, Bapak Ibu saudara yang berkati Tuhan, ketika kepala tim penginjil itu mendengarkan hal itu, dia datang ke gereja. Dan saya waktu itu Bapak Ibu kerja, ya sekolah sambil kerja. Dan pada waktu itu mereka ya ketika mau berangkat, dan kapal yang mereka naiki itu adalah kapal di mana saya kerja gitu. Saya punya bos saya gitu waktu saya kerja, dan bos saya sendiri yang mengantarkan mereka. Nah, Bapak Ibu saudara berkati Tuhan, ketika mereka sampai di tempat itu, mereka tidak ada rasa takut sama sekali, karena kepala penginjil ini ia bersaksi Bapak Ibu. Ya, ia bersaksi setelah mereka balik. Tetapi memang ketika mereka sampai di sana itu banyak ya orang-orang yang menghalang mereka, baik dalam perjalanan
menuju tempat itu maupun mereka sudah sampai di sana, mereka berbagai macam mendapati hambatan Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi apa yang mereka lakukan? Hanya berdoa kepada Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan. Mereka sampai di sana, bahkan mereka dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berita sukacita, ya, menyampaikan Injil di tempat itu. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, lebihnya lagi, ya, mereka dapat membaptis beberapa orang dan menyerahkan diri untuk dibaptis, dan bahkan mereka, ya, ingin membangun sebuah gereja di tempat itu. Dan mereka lakukan, ya, tim penginjil itu mereka lakukan hal itu, dan mereka menempatkan satu hamba Tuhan di sana. Dan mungkin, ya, sudah lama saya tidak mendengarkan kabar, mungkin sampai saat ini masih terdiri gereja itu. Nah, Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan, yang dari kesaksian yang saya sampaikan di sini adalah bagaimana ketika mereka mengandalkan Tuhan. Karena kalau tidak ada pengandalan Tuhan di sana, tidak ada kuasa Tuhan di sana, hal itu tidak akan terjadi. Walaupun mereka pendeta, siapapun mereka, kalau mereka tidak mengenal Tuhan, itu tidak bakalan bisa. Jadi Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, sama halnya Daud ketika ia melawan Goliat, tidak masuk akal. Bahkan saudara-saudaranya Daud, waduh, menganggap remeh. Nah, tetapi Bapak Ibu saudara-saudara diberkati Tuhan, ya, saat Daud menghadapi Goliat, ya, Daud tidak berpikir bahwa musuhnya itu sangat besar, tidak berpikir seperti itu. Dan ia hanya tahu bahwa dirinya diperintahkan untuk menghadapinya. Itu yang diketahui Daud. Dia tidak pernah berpikir bahwa musuh saya ini sangat besar sekali. Tetapi yang dipikirkan Daud bahwa dia hanya diperintahkan untuk menghadapi Goliat. Ya, apa yang menjadi senjatanya? Yaitu batu kecil dan doa kepada Allah yang besar. Nah, saat Tuhan menolong kehidupan kita, saat Tuhan berkuasa kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, kadang ia memakai, ya, banyak orang memakai dengan cara Tuhan sendiri menolong kehidupan kita, menyatakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tentunya di sana kita diajarkan untuk menyadari hal itu, sadar dengan hal itu, bahwa kita mempunyai Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara berkata, ketika Daud yang menghadapi Goliat, ya, ia tidak merasa takut. Ia berdoa, ya, dan ia melemparkan batu itu. Akhirnya Goliat tumbang dan Daud pun mengalami kemenangan. Nah, di situ Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, kalau kita bandingkan batu kecil dengan tombak, ya, dengan pedang atau lembing, Bapak Ibu, ya, sangat beda jauh ketika dalam pertarungan. Tetapi yang dilakukan oleh Daud ini luar biasa sekali, karena tentunya ada kekuatan yang daripada Tuhan. Dan bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Adakah kita merasa takut dan cemas hati menghadapi semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita? Sakit penyakit kah? Masalah-masalah yang ada kah? Baik itu masalah keluarga kita, masalah keuangan kita, ekonomi, pekerjaan kita, atau masa depan kita. Adakah kita pernah merasa cemas, takut? Ya, seberapa besar semuanya itu dibandingkan dengan kuasa Tuhan Bapak Ibu? Seberapa besar kecemasan kita dibandingkan dengan kuasa Tuhan? Masalah yang kita hadapi saat ini, apakah itu lebih besar daripada kuasa Tuhan? Tentunya tidak. Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Jadi Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, berimanlah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa Ia mampu memberikan kemenangan kepada kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, yang menjadi perenungan kepada kita pada pagi hari ini. Hendaklah kehidupan kita tetap berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, supaya Tuhan memberikan kepada kita kemenangan dalam menghadapi segala masalah kehidupan. Puji Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini Engkau telah membukakan hati kami, membukakan pikiran kami Tuhan, bahwa kami mau menghadapi segala masalah itu Tuhan Yesus, dengan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tetap Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Tuntun langkah kami sepanjang hari ini, berkati usaha pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin.